warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa hadir di masjid waktu saya masih kecil. Saya dulu kecil mengaji di sini, sholat di sini karena kebetulan rumah saya di sebelah sana dikit. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini kita sempat hadir di tempat yang suci ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat tarawih bersama, yaitu malam ke-25. Alhamdulillah, dan salam taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, penerus generasi bangsa. Malam ini kebetulan sebenarnya saya tidak siap, tapi yang siap tidak siap, kalau kita diberi waktu, kita akan ambil. Malam ini saya akan berbicara tentang ghibah adalah maut. Apa sih itu ghibah? Ya, ini mereka kontak dari macam bahasa dia kecilnya. Kalau bicara kampung dulu ada, malah kita bicara di sini, bicara Indonesia, bahasa Inggris, bahasa kampung harus bangga. Tidak boleh ada malu kalau kita berbahasa di kampung, bahasa Thai. Justru harus dipelajari. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa lain-lainnya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa. Itulah manusia yang paripurna. Kalau bisa semua bahasa, termasuk bahasa kita, bahasa Thai. Jadi malam ini ada ghibah adalah maut. Apa sih yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah atau bicara boko, bicara boko itu tahu. Dia ada kepala kambing gede. Udah. Tapi pada umumnya itu yang bicara boko itu ibu-ibu, Indo-Indo. Ya tetepannya, alhamdulillah tetepannya biasanya dan juga saya, tapi sedikit sekalian. Tapi apa ibu-ibu mayoritas ya sama kayak mak bepai, mengabarkan, mak poli, mengabarkan pasti mak ghibah atau mana bicara pokok atau tahu. Congkan-congkan kita beruna cuma bicara, menarik-narik ke teman-teman apa kita ini tahu lima itu saat ini. Jadi apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah adalah menceritakan aib orang lain yang belum tentu kebenarannya. Bisa saja kita lebih buruk dari orang kita ceritakan. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran mengatakan bahwa ghibah atau bicara bohong seperti manusia yang memakan bangkai saudaranya. Yang meresaki, yang memakan bangkai saudaranya. Kau mati mau bosi mau bela. Tentu tidak. Jadi mulai malam ini mudah-mudahan dengan sedikit bahasan dari saya mengenai ghibah atau bicara bohong, saya mau tahu dari bicara bohong apa? Yang pertama bicara bohong seperti memakan bangkai saudaranya. Bayangkan itu. Dan Allah mengharapkan dia masuk ke dalam surga. Apa artinya kalau kita beribadah, puasa, sholat, semua yang baik-baik zakat kita lakukan, tapi bicara
elendu di jalan kaki telepon anda be miskin di telepon anda. Hai, kekayaan seseorang tidak diukur dari harta materi. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa terbakar ini motor mabal lonta, auto mabal lonta, ono mabal lonta, bisa saja itu cicil. Sementara orang yang tinggal di rumah desa biasa saja, enak perasaannya. Tak saya pikirin karena biasa. Sementara kita yang tinggal di rumah mewah, mobil keren, penampilan oke, besok apa yang bacakan? Ya pusing mikir, menjadi orang mikir, orang pusing. Tanya apa? Orang pusing, ya. Mungkin sudah sekian dulu ya, karena terlalu lama nanti kita terlalu ini sampai jam berapa nih? Diakhiri di kapalnya, lain kali lagi baru kita bicara tentang keangkuhan, kecongkakan, sampai congkang-congkang itu ini kalau berbicara. Jadi satu lagi tadi ciri-ciri yang tiba-tiba kita atau suka tiba kalau dia berbicara suka congkang-congkang dulunya. Yang dulu sangat ada satu bel-bel, baga-baga, bego, tolong-tolong. Jadi kalian tersinggung malam ini. Orang yang bodoh akan tersinggung, orang yang pintar akan merenungi diriku. Apakah saya suka bergibah? Apakah saya sombong, congkak, angkuh? Naruhan ada kata lain anda tapi kirim ajak dia berarti ini kurang bicara baca tuh udah tujuan kita kalau dia baca tujuan mudah-mudahan bisa dimaafkan ya. Untuk sekian mohon maaf.